saya dikasih apa ya? Obat jantung itu overdosis. Begitu masuk ke dalam tubuh saya, itu rasanya wis sakit yang luar biasa. Dan waduh, pokoknya wah pasti saya mati ini aku. Halo sahabat Goren Scaffolding. Hari ini kita akan berbincang santai dengan salah satu tamu yang luar biasa. Ini bukan hanya cerita, tapi ini diawali dari kisah nyata. Terima kasih sudah sudi hadir di acara kami. Dengan Bapak siapa? Suyatman. Suyatman. Asli dari mana, Pak? Asli dari Wonogiri. Wonogiri, Solo. Solo. Iya. Di Surabaya sudah berapa lama, Pak? Kalau dihitung dimulai di Surabaya itu mulai tahun 88 ya. Huh? 1988. Nah, ya. 1988. Berarti sudah 47 tahun. Kurang lebihnya seperti itu. Itu ya, Pak. Pak, mohon maaf nih Pak ya. Saya di sini mau sedikit tanya tentang Bapak ini Pak. Iya. Kok bisa ya Pak ya? Tangannya itu seperti itu gimana toh Pak ceritanya? Iya, kalau mau ini kan perjalanan hidup saya ya. Iya. Pada saat itu memang kondisi ya, keadaan. Iya. Anak orang tidak mampu ya. Betul Pak. Akhirnya dengan perjalanan terus berlanjut, bisa kerja di suatu perusahaan. Perusahaan pun ya cukup lama juga. Akhirnya saya di tahun 2001 pun saya pernah sukses juga. Punya usaha dengan investasi, dengan perputaran uang yang cukup lumayan besar. Akhirnya saya kembali lagi bisa jualan usaha kecil-kecilan, bikin warung kopi untuk melayani proyek tadi. Itu di tahun 2007 ya. 2007 berhubung posisi kalau di proyek itu kan, kalau proyek selesai kan juga otomatis kan usahanya juga berhenti kan. Betul. Akhirnya saya bergabung di proyek itu yang habis jualan di situ bergabung dengan proyek itu. Karena sudah nggak ada pembeli, saya ikutlah proyek itu. Yaitu mulai awal ceritanya sampai saat bisa seperti ini. Dari awal mula saya kerja di proyek itu dengan cuma berapa bulan ya, kurang lebih 2-3 bulan kejadian seperti ini. Itu di proyek itu saya kena kena listrik. Listrik? Iya. Kena listrik dengan tegangan tinggi. Pada saya itu di posisi di jalan raya ya, di waktu itu di daerah Bypass Krian. Itu depannya rumah sakit Anwar Medika. Pada saat itu pas di hari Jumat pagi, pas hari Jumat leginya ya, salah itu. Pas Jumat legi Pak? Jumat legi, pada saat masih memulai pekerjaan, masih kurang lebih jam 8 pagi, saya ditunjuk sebagai leader untuk mengatur. Ada berapa teman saya juga yang kena listrik ya. Pada saat itu mungkin kurang lebih sekitar 7 sampai 8 orang juga yang kena setrum. Paling parah itu saya sendiri. Ada teman saya dari Probolinggo dan Jember juga sama dengan saya, tapi posisi di kanan. Kalau teman saya itu yang di Jember itu kenanya yang kanan, tapi sampai kondisi saat ini pun
nggak bisa untuk aktivitas yang tangan Oh, kanan. tapi nggak sampai dipotong kayak seperti ini, Pak? Nggak sampai. Jadi kalau saya karena kondisinya ini cukup lumayan parah ya, kena sarafnya, jadi terjadilah operasi ya, terjadi sampai ada amputasi ya, ya sampai amputasi. Berarti kejadiannya ini gara-gara kecelakaan kerja di proyek ya, Pak ya? Betul, jadi di proyek itu ya masih di tahun 2027 itu. Terus pihak proyeknya itu tanggung jawab, Pak? Kalau dari awal itu sebenarnya proyek nggak mau tanggung jawab, lari dari pertanggungjawaban karena pada saat itu saya masuk ke rumah sakit itu ada teman saya nggak sampai keurus. Akhirnya karena saya banyak orang melihat kondisi saya dan itu saya diurusan pada saat tahun 2007 belum ada BPJS ya, itu betul, masih dalam buat surat seperti surat pernyataan lah tidak mampu. Akhirnya saya diurusan sama orang kampung, akhirnya saya mendapatkan ini surat keringanan. Akhirnya sama pihak rumah sakit saya diobati sampai sembuh. Saya di rumah sakit Dr. Sutomo itu kurang lebih sekitar 21 hari. Jadi selama 21 hari, 21 malam saya sudah merasakan sakit yang luar biasa sampai nggak bisa tidur. Ya intinya gimana lagi lah kondisi semua pada posisi persendian saya terbakar. Jadi ya saya cuma banyak istighfar berdoa ya, Pak ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana pun ini adalah perjalanan hidup saya. Betul. Dengan saat terima dengan kondisi apapun itu semua kembali kepada diri saya sendiri. Mungkin ya seperti inilah kondisinya. Pak, memang sulit ya, Pak ya, dari keadaan kekurangan seperti itu, Pak. Awal-awal itu apakah Pak Suyatman ini nggak kaget apa kalau menjalani kehidupan itu gimana, Pak? Apa yang memotivasi Bapak sampai sekarang saat ini, Pak? Ya awal-awal saya memang kondisi pada saat itu ya, saya belum punya penghasilan tetap. Pasti saya sebagai seorang laki dan sudah punya anak, pasti gimana nantinya kalau saya untuk pertanggungjawaban saya untuk pada keluarga kan. Oh, berarti pas kecelakaan kerja itu Pak Yatman sudah punya anak? Sudah punya anak 2. Dua. Ya tapi saya jalani aja pada saat itu. Semuanya pasti ada jalan keluarnya lah. Betul. Ini seperti itu. Jadi waktu kejadian itu kan, waktu kejadian yang kena stroke kan bukan anggota badan aja, tapi jantung juga kena, liver juga kena. Jadi memang penyembuhannya cukup mau amputasi pun dengan kondisi harus menyembuhkan jantungnya dulu. Oh, berarti awal-awal lu belum diamputasi, Pak ya? Belum. Belum, karena lihat perkembangannya kondisi setelah operasi keluar itu bisa pulih atau tidak. Ternyata begitu setelah dioperasi itu kok malah kejadiannya memburuk dalam saya ini. Nanti nggak ada pilihan lain, yaitu kalau nggak diamputasi nyawa saya juga meninggal. Diamputasi juga risiko karena jantung. Bergabung dengan perusahaan di tahun 2008 ya, setelah kejadian saya kena musibah ini, yang punya perusahaan bisa menerima dengan kondisi saya seperti ini, saya bersyukur.